Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Atama wa azhara al-haqqa bil haqqi wa ja'ala al-kafirina fi tawbah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-asyir rafiq. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita karunia masih bisa berkumpul di masjid dan insyaallah di kali ini. Salawat kita salam tidak lupa kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak dan ibu-ibu, tadi saya menyampaikan dua hadis. Yang pertama man shoma Ramadana dan yang kedua man qama Ramadana. Nah, apa perbedaan antara dua hadis ini? Mungkin yang beda hanya shoma sama qamanya, namun itu berpengaruh besar. Dimana yang pertama itu berarti barang siapa yang berpuasa dan mengharapkan ridhoan Allah, maka Allah akan menghapus dosanya yang telah berlalu. Dan yang kedua, barang siapa yang beribadah dan mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang berlalu akan dihapus. Nah, jadi dalam puasa ini sudah terkandung dua paket. Yang pertama itu ialah ibadah puasa, yang kedua itu ialah ibadah-ibadah lainnya. Di mana ketika siang hari kita ibadah puasa, sedangkan ketika malamnya kita melakukan yang lain-lain, seperti salat maghrib, yaitu salat maghrib dan salat isya, lalu ada salat tarawih dan witir dan juga i'tikaf. Nah, apa itu i'tikaf? I'tikaf itu ialah kegiatan berdiam diri di dalam masjid dengan niat tertentu. Lalu apa aja sih syarat untuk melakukan i'tikaf ini? Yang pertama itu ialah pasti muslim. Nah, jadi syarat kedua muslim ini kan susah tahu. Kita hanya perlu mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Yang kedua ialah balik. Apa sih itu balik? Jadi balik itu ialah ketika kita manusia sudah mencapai suatu fase yang yaitu fase bisa membedakan yang mana yang baik dan juga yang buruk. Kemudian ada juga berakal. Berakal ini ada untuk menyempurnakan yang kedua tadi, yaitu balik. Di mana berakal ini sudah pasti tahu kita sih ibadah apa. Kita balik, kita sudah bisa membedakan yang mana baik dan yang mana yang buruk, tapi kita tidak tahu apa ibadah yang sedang kita lakukan. Lalu yang keempat ialah dilakukan di masjid jami. Apa itu masjid jami? Masjid jami ialah masjid umum yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar, contohnya masjid kita ini, dan juga masjid-masjid besar lainnya. Lalu yang terakhir ialah niat. Ini kita sudah pasti diperlukan untuk melakukan i'tikaf. Kita bebas mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya nawaitul i'tikafu fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sedangkan kalau bahasa Indonesianya, aku berniat untuk i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Lalu apa aja sih yang bisa membatalkan i'tikaf ini? Ya, kebanyakan yang bisa membatalkan i'tikaf ini tidak jauh-jauh. Kebanyakan yang membatalkan i'tikaf ini adalah kebalikan dari syarat-syarat tadi. Di mana yang pertama itu ialah murtad. Murtad ini ialah orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan kita dan Nabi Muhammad ialah utusannya. Kemudian ada itu gila atau stres. Gila atau stres ini ialah hilangnya akal, bisa juga dengan pingsan atau ketiduran dan sebagainya. Kemudian ada juga keluar dari masjid tanpa uzur. Nah, hal ini bisa berpengaruh kepada i'tikaf kita di mana kita keluar tanpa uzur, meskipun hanya ke toilet, hanya makan atau minum sebentar, tak sadar ini bisa membatalkan i'tikaf kita kecuali dengan uzur tertentu. Misalnya, na'udzubillah, ada kita yang meninggal, maka kita diperbolehkan untuk keluar dari masjid tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin sekianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dalam penyampaian, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Bintang yang telah menyampaikan tausiahnya kita bersama. Dikatakan tutup kuliah 7 menit lebih dari Ustaz ya. Alhamdulillah. Besok ikutin kuliah 3 menit. Ini bagi bapak kita semua lah gitu ya. Ini sebuah apresiasi bagi anak-anak kita dan bapak dan ibu yang telah mendapat pendidikan di pondok. Mudah-mudahan depannya majlis ataupun DKM kita bisa memprogram sejak ibu, bapak ibu ya, ada tausiah. Jadi di antara kita ini saya yakin ini semuanya sudah bisa tausiah. Pada ilmu walau yang disampaikan oleh bapak ibu walaupun satu ayat. Ini kalau kalian simpan-simpan, ini berbahaya bagi kita. Terima kasih Ustaz Bintang. Subhanallah, mudah-mudahan hari ini merupakan hari pertama bagi DKM dan bagi kita semua untuk datang program kegiatan tausiah sejak pagi minimal setiap minggu pagi semua. Sekali lagi, terima kasih pada Ustaz Bintang. Mudah-mudahan pendidikannya lancar. Bapak sebagai RT sangat bangga karena di tahun 2002 sudah ada calon ustaz kita yang akan melahirkan para mubalik dan mubalik kita. Bapak dan Ibu, demikian saja bentuk apresiasi kami kepada anak kita. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Akhirul kalam kita taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.